Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelas S dengan kelompok dua orang. Saya sendiri yaitu Muhammad Alfian Wicaksono dengan NBI 1462100 198 dan Mbak Puspita Pratama dengan NBI 1462100 134. Di sini kami akan mendemonstrasikan soal yang C, yaitu soal proyek akhir mengenai analisa sentimen dengan topik yaitu sen- sentimen intensif mobil listrik di Indonesia. Kita langsung ke codingannya. Nah, untuk yang pertama yaitu kita mengimport package-nya terlebih dahulu, yaitu import package, import pandas SPD, import matplotlib dot plot SPLT, ini variabelnya. Nah, untuk menginstal pustaka PY untuk membaca file Excel yaitu pip install open PYXL. Berarti putaran. Oke. Nah, untuk yang ini belum selesai. Nah, untuk yang ketiga berapa tadi? Satu, dua, tiga, ini empat. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita memasukkan dataset yang telah kita pilih, yaitu dengan cara ini upload datasetnya, yaitu kita memilih mobil listrik dengan kode data sama dengan pd.read. Kita memakai file ekstensi yaitu csv slash content slash mobil listrik.csv data head itu untuk show-nya. Nah, udah gitaran dengan data ini sekilas ya datanya ya, itu enggak semuanya muncul. Untuk ID komentar ini random. Nama akun yang pertama SKNRDR dengan tanggal 2023 bulan 8 tanggal 6. Ini jamnya. Teks cleaningnya yaitu saran sih bikin harga Ioniq sama kayak Brio. Saran positif ya berarti. Untuk saran negatifnya yaitu dari Lucien Ace, yaitu problem subsidi kualitas turunin, harga dinaikkan. Tapi sekilas saja. Ini print data.column ini untuk mengetahui indeks ini yang di atas ini judul. Oke, yang akan kita review nanti akan ulas. Nah, untuk proses pelabelan yaitu dengan kode label sama dengan bak kurung tutup kurung for index comma row in data dot iter rows, so increment if row jika kolom sentimen sama dengan positif. Nah, label.append 1, else label.append sama 0 karena. Nah, dari gitaran munculnya seperti ini. Nah, untuk yang positif itu bernilai 1, untuk yang negatif bernilai 0. Selanjutnya itu menghitung value count. Untuk yang 0 itu dengan jumlah negatifnya itu 1013 komentar. Untuk yang positif yaitu 504. Nah, untuk menghitung kata dengan metode TF strip PDF, yaitu from sklearn.feature extraction.text import confactorizer, if id transformer untuk mengimport paketnya lagi. Sini bikin ulasan. Nah, ulasan sama dengan data text cleaning. Nah,
Text cleaningnya ini yang akan kita ulas nanti. Ulasannya itu dengan summary 2. Ulasan Vilna tidak ada komentar. Untuk menghitung jumlah kata yang telah di steaming itu dengan CV sama dengan count factorizer tak kurung tutup kurung term underscore fit sama dengan CV dot fit tak kurung ulasan tutup kurung untuk menampilkan print len ini panjang fit vocabulary jumlah kata yang telah di steaming yaitu sebesar 3834. Selanjutnya yaitu mengurutkan berdasarkan urutan abjad kata. Dengan kodenya yaitu memanggil yang ini tadi steaming term fit vocabulary. Ini banyak ya. Antar itu di urutan 129, provinsi di urutan 865 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu penjelasannya untuk kolom pertama, kedua, dan ketiga. Nah, hasilnya langsung cek. Nah, ini frekuensinya. Nah, untuk memanggil kata pada indeks ke-1, untuk indeks ke-1 yaitu komentar yang per. Nah, pertama, problem subsidi kualitas turunin, harga dinaikin, usaha gitu, cari cuan subsidi, sebab inflasi paling gede. Untuk memanggil kata pada indeks yang pertama. Nah, ini untuk hanya menampilkan hasil dokumen yang pertama. Term frekuensi sama dengan term underscore fit atau transform tak kurung lagi ulasan underscore tf print term frekuensi yang tadi dengan nah muncul nih dokumen 1 pertama itu ada apa ya jumlah dokumen letak katanya terus tf-nya. Untuk hasil perhitungan TF IDF dalam satu dokumen dengan kode dokumen sama dengan term underscore fit dot transform tak kurung ulasan tutup kurung maksudnya itu TF IDF underscore transformer sama dengan if ID transformer tak kurung tutup kurung dot fit dokumen print TF IDF underscore transformer dot IDF. Nah itu untuk hasil penghitungan dalam satu dokumen. Nah, untuk hasil manual dengan sistem Python-nya yaitu dengan kode seperti berikut. TF IDF sama dengan TF IDF underscore transformer dot transform tak kurung term underscore frekuensi tutup kurung print TF IDF-nya print hasil manualnya. Nah, ini untuk hasil perhitungan TF IDF dalam satu dokumen. Ini untuk sistem manual dengan PY. Untuk proses NLP-nya akan dijelaskan oleh Mbak Puspita Pratama. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk NLP-nya, yaitu di sini ada data label. Kita jalankan terlebih dahulu, yaitu data.label sama dengan data. Ini kita memasukkan yaitu ada nama akun, tanggal, teks cleaning, dan sentimen. Kemudian yang di bawahnya ini ada data label juga. Ini untuk teks cleaning sama dengan data label.
eh, terus kemudian dalam kurung sentimen, ke titik filna, kemudian dalam kurung lagi tidak ada komentar. Nah, ini nanti akan di-run, maka akan menghasilkan inputan seperti ini. Ini ada documentation-nya, yaitu HTTPS pandasnya, pdata. Kemudian di bawahnya yaitu ada data label titik to CSV. Ini untuk konten data labelnya ya, yang sebelumnya itu yang CSV. Kemudian di bawahnya ini ada untuk codingan, yaitu untuk ya pertama import pandas SPT. Ini untuk chartnya ya, untuk yaitu import matlib titik pilot SPLT. Kemudian ini adalah assuming label is the correct column name, yaitu sentimen data sama dengan PD titik date, PD titik value dot counts data, itu masukkan label, terus short sama dengan true. Kemudian sentimen data titik plot, yaitu kemudian kin sama dengan bar, colornya yaitu green, dan ya colornya adalah hijau dan merah. Kemudian untuk titelnya di sini kita menggunakan yaitu tulisan bar chart. Kemudian untuk menampilkannya, coba kita jalankan, kita run. Nah, untuk penampilannya ya sama seperti ini. Untuk yang hijau itu bisa sampai 1000, dan untuk yang merah itu bisa sampai kurang kurang dari 600. Dapat dilihat bahwa isi ulasan terkait mobil listrik lebih banyak pada sentimen 0, yang berarti negatif, yaitu yang berwarna hijau. Dan terdapat banyak kritik dan saran dari konsumen. Kemudian di bawahnya yaitu untuk from word card import, untuk import word card-nya bisa di-run. Nah, kemudian ada train is 0-nya sama dengan data labelnya. Nah, kemudian yaitu ada train is 0 untuk text cleaning sama dengan train is 0, kemudian text cleaning titik filenya tidak ada komentar. Nah, untuk documentation-nya. Kemudian di bawahnya ini untuk train .s0 ini untuk tampilan tabelnya, untuk menghasilkan tabelnya. Nah, di sini ada ID, komentar, nama akun, tanggal, text cleaning, sentimen, dan labelnya. Di sini adalah untuk menampilkan ada itu paling banyak ada komentar negatif ya, dan itu juga yang netral itu yang paling bawah kedua. Kemudian lanjut, ini untuk assuming you have defined the trend before this point. Kemudian ada untuk import word cloud-nya dan matplotlib, yaitu dengan from word cloud import word cloud, terus kemudian import matplotlib pplot pplot SPLT. Dan ini adalah untuk color map, yaitu di sini kita menggunakan warna merah dengan itu 1000, dan height-nya yaitu 1000 juga. Untuk modenya yaitu kita menggunakan RGBA, dan background color-nya kita menggunakan warna putih. Kemudian di sini untuk fixes-nya yaitu kita menggunakan 20,10,
dan wordcut interpolationnya yaitu menggunakan bilinear, dan PLT axisnya yaitu off, dan PLT titelnya yaitu ulasan negatif. Sini kita menggunakan ulasan negatif, dan ini adalah hasilnya untuk ulasan negatifnya. Gitu. Nah, itu di sini ada beli, hari sekali, kemudian ada harga, usaha usaha mending mahal sama, dan ada masyarakat rakyat, dan banyak kalinya, ada motor biasa, dan ini adalah untuk ulasan negatifnya. Kemudian berikutnya dari ulasan dari visualisasi di atas merupakan wordcut kata yang paling banyak muncul pada ulasan yang memiliki label sentimen negatif. Kata yang paling sering muncul dan mengarah ke ulasan negatif membahas seputar Indonesia, banyak, rakyat, kendaraan, dan sebagainya. Sehingga dari kata-kata ini bisa menjadi masukan untuk produsen mobil listrik agar lebih meningkatkan pelayanannya di kalangan masyarakat dan bebenah dalam segi produknya. Kemudian di bawahnya untuk ulasan positifnya, yaitu sama codingannya seperti yang ulasan negatif di atas. Nah, untuk ulasan positif kita menggunakan tren .s1 untuk tampilan tabelnya. Nah, di sini untuk sentimennya positif semua ya. Dan untuk labelnya yaitu dengan angka 1. Kemudian di bawahnya ini untuk sama juga seperti yang ulasan negatif tadi. Untuk codingannya, untuk import word code-nya. Sini kita juga menggunakan color map-nya yaitu merah juga. Dan background color-nya menggunakan warna putih. Nah, ini adalah untuk ulasan positifnya. Seperti ini hasilnya dengan banyak-banyak kata positifnya. Kemudian untuk kesimpulan dari ulasan positif ini yaitu dari visualisasi di atas merupakan kata yang paling banyak muncul pada ulasan yang memiliki label sentimen positif. Kata yang paling sering muncul dan mengarah ke ulasan positif membahas seputar rakyat, kendaraan, banyak banyak bahan bakar, subsidi, dan sebagainya. Sehingga dari kata-kata ini bisa menjadikan masukan untuk produsen mobil listrik agar terus meningkatkan tren positif di kalangan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu uh, untuk menyiapkan data tren dan tes mungkin akan dilanjutkan dengan Mas Alfian. Oke, terima kasih penjelasannya. Nah, untuk menyiapkan data tren dan tes di sini, yang pertama yaitu kita membuat labelnya terlebih dahulu. Itu dengan data label yang akan diulas yaitu text cleaning, dan sentimen. Dengan filenya itu tidak ada komentar. Sekitaran untuk value-nya yang ini data frame-nya itu sudah terbaca. Nah, di sini untuk random state-nya yaitu from a scalar to model underscore selection. Nah, di sini untuk mengimport package lagi. Import train underscore test underscore split. Nah, sini untuk code-nya x underscore train, x underscore test, y underscore train, y test sama dengan train test split yang tadi. Pak kurung itu data label. Sini kami menggunakan satu aja. Ini kan juga satu aja yang akan diulas dengan text clean dua text cleaning
buat dengan test size-nya itu 0,1 dengan stratifikasinya datanya yaitu pakai sentimen dengan random state-nya yaitu 30. Di sini untuk proses TF-IDF-nya. Yang pertama yaitu import package lagi yaitu import ngampi SNP, lalu import lagi from escalon.feature underscore extraction dot text import if id vectorizer, import yang di atas lagi, di atas tadi. Nah, di sini variabelnya itu vectorizer sama dengan if id vectorizer buka kurung di code underscore error sama dengan outputnya yaitu replace encoding dengan run huruf UTF strip 8. Nah, untuk ex- extrinsic ah, extrinsic dan extrin testnya itu nilainya 1365,3 dan extensifnya yaitu 152,3. Ini untuk fungsinya yaitu export train sama dengan extend to array. Oke, berhasil itu lagi sama test to array untuk X testnya. Nah, ini sudah selesai untuk FDF-nya. Nah, di sini lanjut ke proses untuk machine learning. Sini agak panjang ya untuk machine learning. Saya akan jelaskan secara singkat saja. Importnya yaitu Scalern. Sini menggunakan machine learningnya yaitu metode naive Bayes. From Scalern.naive Bayes, import Gaussian NB from Scalern method selection, import repeated stratified key fold, grid search HGV. Untuk inisiasi naive klasifikasi naive Bayes-nya yaitu dengan variabel NB sama dengan Gaussian NB tak kurung kurung. Nah, untuk definisi metode cross validasi metode. Wah, gimana? Definisi cross validasi metode yaitu CV method sama dengan repeat stratified default tak kurung n split sama dengan 5 n repeat sama dengan 3 random state-nya itu 999. Nah, untuk definisi hyperparameter grid for tuning yaitu dengan variabel yaitu param underscore np tak kurung var smoothing titik koma titik 2 np dot log space 0,-9,6 sampai dengan 100. Untuk inisiasi grid search HGV object yaitu HGV underscore np grid search, scoringnya akurasi. Nah, untuk fit model ke data dan dengan fungsi yaitu HGV underscore np dot fit tak kurung xtrend, ytrend. Nah, untuk mendapatkan base parameternya yaitu base param sama dengan GSGV underscore np dot base param. Jadi param. Nah, yaitu outputnya itu fitting 15 fitting aduh 15 volt for each of 100 candidate totaling 100 feet alalah 1500 feet bisa. Nah, ini lanjut ke NB NB Gaussian untuk naive Bayes klasifikasinya. Gaussian NB Varsmuthi sama dengan sudut 0. Nah, untuk NB fit-nya yaitu X-trend, Y-trend. Nah, untuk outputnya itu Gaussian NB ini Gaussian NB Varsmuthi itu ini. Untuk menunjukkan ini dengan ke sini. Untuk selanjutnya itu Y underscore NB untuk prediksinya itu ini fungsi untuk prediksi
from a scalar dot matrix import confusion matrix. Nah, ini untuk memanggil package matrixnya dan klasifikasi. Lalu kita akan bukan fungsi untuk memanggilnya, yaitu print confusion matrix. Ini print confusion matrix test breadth square np print klasifikasi report test sama ini. Oke, saran. Nah, untuk confusion matrixnya itu seperti berikut: 0,70014000051. Untuk klasifikasi reportnya yaitu negatifnya presisinya 1, recallnya 1, F1 score-nya 1, supportnya biru 87. Untuk netralnya 1, recall 1, F1 score-nya 1, untuk supportnya 14. Supportnya positifnya yaitu presisinya 1, recall 1, F1 score 1, supportnya 51 dengan akurasi presisinya nothing, tidak ada dengan F1 score-nya yaitu 1, dengan support 152. Makro average-nya yaitu dengan presisi 1, recall 1, F1 score-nya 1, dengan supportnya 152 sama semua ya. Nah, setelah dilakukan pembagian data latih dan data uji serta pembobotan TF-UTF, selanjutnya dapat dilakukan proses klasifikasi prediksi menggunakan model algoritma naive Bayes seperti proses yang ditunjukkan pada gambar 4. Nah, ini gambar 4 ya. Didapatkan model algoritma naive Bayes dapat memberikan akurasi yang cukup baik sampai dengan 80%. Untuk kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian yang kami gunakan dengan metode algoritma naive Bayes untuk mengetahui sentimen ulasan pengguna dengan klasifikasi dua kelas positif dan negatif dengan menggunakan NLP, menghasilkan nilai akurasi sebesar 80%. Selain itu, dapatkan bahwa analisa sentimen pada ulasan dataset produk mobil listrik menunjukkan lebih banyak ulasan negatif. Nah, ini berarti layanan dan produk mobil listrik perlu peningkatan dari segi sistem dan harganya yang relatif gak mahal ya. Dari segi hasil analisis di atas dapat disimpulkan hasil scraping yang kami dapat dari produk mobil listrik menampilkan data yang menunjukkan ulasan negatif lebih dominan daripada ulasan positif. Dan untuk ulasan positif, kata yang paling sering muncul adalah kualitas harga, seputar kualitas, harga, polisi yang ditimbulkan, dan sistem. Dan untuk ulasan negatif, kata yang paling sering muncul adalah membahas seputar Indonesia, banyak rakyat, kendaraan, pelayanan, dan sebagainya. Sehingga dari kata-kata ini bisa menjadi masukan untuk produsen mobil listrik agar terus meningkatkan pelayanannya di kalangan masyarakat dan terutama dalam segi produknya. Hmm, Berikut pemaparan demo untuk analisa sentimen dari intensif mobil listrik di Indonesia dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau coding yang salah atau kata-kata yang belibet, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah.